Bayangkan sebuah dunia di mana setiap langkah yang kita ambil dihantui oleh godaan, makanan yang menggoda di setiap sudut, suara notifikasi yang terus memanggil dari ponsel kita, atau janji kenyamanan instan yang seringkali mengalihkan kita dari tujuan sejati. Dalam pusaran ini, banyak dari kita merasa seperti pelaut yang terombang-ambing di tengah badai, kehilangan kendali atas arah kapal kehidupan kita. Tetapi apa yang akan terjadi jika kita mampu memegang kendali penuh atas kemudi? Apa yang akan terjadi jika kita dapat memilih dengan bijak, tidak terikat oleh dorongan sesaat atau kebutuhan palsu yang diciptakan oleh dunia modern? Para filsuf Stoik percaya bahwa inti dari kehidupan yang baik bukanlah melawan badai, tetapi belajar bagaimana mengarungi gelombang dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Salah satu keterampilan terpenting yang mereka ajarkan adalah pengendalian diri. Dalam pandangan mereka, pengendalian diri bukan sekadar kemampuan untuk berkata tidak pada hal-hal yang menggoda, tetapi juga seni untuk berkata ya pada apa yang benar-benar penting. Ini adalah upaya untuk hidup selaras dengan alam, dengan kebajikan sebagai kompas, dan pikiran yang jernih sebagai pemandu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mendalami bagaimana pengendalian diri bukan hanya sekadar alat untuk menahan dorongan, tetapi sebuah kekuatan yang membebaskan. Dengan menjelajahi pelajaran dari Epictetus, Seneca, hingga Marcus Aurelius, kita akan melihat bagaimana seni pengendalian diri dapat mengubah cara kita menjalani hidup, menjadikannya lebih bermakna, lebih fokus, dan lebih damai. Mari kita mulai perjalanan ini menuju kedalaman kebijaksanaan Stoik yang mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas diri sendiri di dunia yang penuh dengan distraksi. 1. Pentingnya pengendalian diri dalam kehidupan. Pengendalian diri adalah pondasi dari kehidupan yang tertata, sebuah kebajikan yang memungkinkan kita untuk mengarahkan hidup ke arah yang lebih baik. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi dan godaan, kemampuan untuk mengendalikan diri menjadi semakin penting. Filsafat Stoik menempatkan pengendalian diri di pusat etika mereka, karena hanya dengan kemampuan ini kita dapat memisahkan apa yang benar-benar penting dari apa yang hanya sekadar ilusi kenyamanan. Epictetus, salah satu tokoh Stoik, mengajarkan bahwa manusia harus memusatkan perhatian pada hal-hal yang berada di bawah kendali mereka, seperti pikiran, tindakan, dan sikap. Semua hal lainnya, seperti opini orang lain, keberuntungan, atau bahkan kondisi tubuh, berada di luar kendali kita. Maka, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam mengejar apa yang di luar kendali, tetapi dalam memperkuat kemampuan kita untuk mengendalikan respons terhadap apa yang terjadi. Dalam praktiknya, pengendalian diri membantu kita untuk menjauh dari perilaku impulsif yang seringkali membawa penyesalan. Ketika seseorang mampu menahan diri dari tindakan yang dipicu emosi sesaat, ia tidak hanya melindungi dirinya dari akibat negatif, tetapi juga membangun karakter yang kuat. Misalnya, seseorang yang marah mungkin ingin segera melampiaskan kemarahannya, tetapi dengan pengendalian diri, ia mampu menahan dorongan tersebut dan memilih respons yang lebih bijaksana. Selain itu, pengendalian diri membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Dalam mengejar sesuatu yang berharga, kita seringkali dihadapkan pada godaan untuk mengambil jalan pintas atau menyerah pada kenyamanan sesaat. Namun, mereka yang memiliki pengendalian diri mampu bertahan, bahkan dalam situasi sulit. Mereka dapat menunda kepuasan demi hasil yang lebih besar di masa depan. Para Stoik juga percaya bahwa pengendalian diri bukan hanya alat untuk melindungi diri dari kesalahan, tetapi juga cara untuk mencapai kebebasan sejati. Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang yang tidak dikuasai oleh dorongan dan hasrat adalah orang yang benar-benar merdeka. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki pengendalian diri menjadi budak dari emosi, godaan, dan kondisi eksternal. Ketika kita mengembangkan pengendalian diri, kita menjadi lebih siap untuk menghadapi dunia yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada kenyamanan atau kenikmatan, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Dengan pengendalian diri,
kita tidak hanya mampu mengatasi tantangan, tetapi juga menjalani hidup dengan rasa tenang dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Pengendalian diri adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Dalam melatih kemampuan ini, kita tidak hanya memperkuat karakter, tetapi juga menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Seperti yang diajarkan para Stoik, kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita mengendalikan diri dalam menghadapi apapun yang datang. 2. Pelajaran dari puasa 72 jam. Puasa, sebuah praktik kuno yang ditemukan di berbagai tradisi spiritual, menjadi salah satu cara paling efektif untuk melatih pengendalian diri. Lebih dari sekadar menahan lapar, puasa adalah latihan untuk menghadapi kebutuhan dan keinginan yang seringkali kita anggap sebagai hal mutlak. Dalam konteks filsafat Stoik, puasa adalah cara untuk membebaskan diri dari keterikatan pada hal-hal eksternal, seperti makanan, dan membawa fokus kembali pada apa yang benar-benar penting. Pengalaman menjalani puasa air selama 72 jam memberikan pelajaran mendalam tentang kekuatan pikiran dan tubuh. Hari pertama mungkin terasa berat, karena tubuh dan pikiran kita terbiasa dengan pola konsumsi yang konstan. Pikiran mulai memunculkan berbagai alasan mengapa kita harus menyerah. Bagaimana jika tubuhku tidak kuat? Atau, aku pasti tidak bisa bekerja dengan baik tanpa makanan. Namun ketika hari kedua tiba, tubuh mulai beradaptasi dan pikiran menjadi lebih jernih. Pada titik ini, kita menyadari bahwa kebutuhan kita terhadap makanan seringkali lebih didorong oleh kebiasaan dan pikiran daripada oleh kebutuhan fisik yang sesungguhnya. Pengalaman seperti ini mengajarkan bahwa banyak kebutuhan yang kita anggap mutlak sebenarnya hanyalah ilusi. Makanan, kenyamanan, atau bahkan hiburan seringkali kita anggap sebagai hal yang tak tergantikan. Tetapi melalui latihan seperti puasa, kita menyadari bahwa kita bisa hidup tanpa itu semua untuk sementara waktu. Pelajaran yang didapat dari puasa bukan hanya tentang ketahanan tubuh, tetapi juga tentang bagaimana pikiran kita menciptakan batasan-batasan yang tidak nyata. Dalam konteks Stoik, puasa juga membantu kita memahami dan merasakan kehidupan orang lain yang hidup dalam keterbatasan. Dengan menahan diri dari makanan, kita menjadi lebih peka terhadap perjuangan mereka yang setiap hari harus menghadapi kelaparan. Empati ini memperkaya pengalaman kita, sekaligus menumbuhkan rasa syukur yang mendalam terhadap apa yang kita miliki. Selain itu, puasa mengajarkan kita untuk mengatasi ketakutan terhadap kekurangan. Banyak orang hidup dengan ketakutan akan kemiskinan atau kelaparan, yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam pola konsumsi berlebihan. Dengan puasa, kita menghadapi langsung kondisi yang paling kita takutkan, dan menemukan bahwa itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Seperti yang dikatakan Seneca, "Adakah ini kondisi yang aku takuti?" Ketika kita menghidupkan pengalaman ini, kita menyadari bahwa kita lebih kuat dari apa yang kita pikirkan. Pada akhirnya, puasa adalah latihan sederhana, namun mendalam untuk melatih pengendalian diri. Ini bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi tentang memutus rantai keterikatan pada hal-hal yang tidak penting. Ketika kita belajar untuk menahan diri dari makanan, kita juga belajar untuk menahan diri dari berbagai dorongan dan godaan lain dalam hidup. Dengan demikian, puasa menjadi pintu masuk untuk memahami kekuatan pengendalian diri yang lebih besar, yang dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan lainnya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pengendalian diri tidak hanya membebaskan kita dari ketergantungan, tetapi juga membawa ketenangan, kejelasan pikiran, dan kebahagiaan sejati. Ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Seperti kata para Stoik, kebahagiaan sejati ditemukan dalam kebebasan dari hal-hal yang menguasai kita, bukan dalam memiliki lebih banyak dari itu. Tiga, nasihat dari Seneca, hidup sederhana. Seneca, salah satu tokoh besar dalam filsafat Stoik, mengajarkan pentingnya hidup sederhana sebagai cara untuk melatih pengendalian diri dan menemukan kebebasan sejati. Menurutnya, kemewahan dan kenikmatan yang berlebihan hanya membawa kita pada keterikatan yang menguras energi dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati.
hidup sederhana bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda keberanian untuk melepaskan diri dari keinginan yang tidak perlu. Salah satu nasihat terkenal Seneca adalah untuk sesekali menjalani hari-hari dengan makanan paling sederhana dan pakaian yang paling kasar, sambil bertanya pada diri sendiri, apakah ini kondisi yang aku takuti? Latihan ini, yang terlihat sederhana, memiliki dampak yang mendalam. Dengan sengaja menghadapi kondisi yang biasanya kita hindari, kita menyadari bahwa rasa takut terhadap kekurangan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita. Ketika kita terbiasa dengan kondisi tersebut, kita menjadi lebih tangguh dan tidak mudah terguncang oleh keadaan eksternal. Seneca juga menekankan bahwa melatih diri untuk hidup sederhana bukan berarti kita harus sepenuhnya menolak kenikmatan hidup. Sebaliknya, ia percaya bahwa lebih berani untuk menikmati kenikmatan dengan cara yang sederhana dan terkendali. Sebagai contoh, ia menyebut bahwa berpartisipasi dalam perayaan atau pesta bukanlah masalah, asalkan kita melakukannya tanpa berlebihan. Dengan kata lain, kita dapat menikmati hidup tanpa membiarkan kenikmatan itu menguasai kita. Praktik hidup sederhana ini juga membantu kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki. Dalam kehidupan modern, kita seringkali merasa tidak puas karena membandingkan diri dengan orang lain yang memiliki lebih banyak. Namun, ketika kita melatih diri untuk hidup dengan sedikit, kita justru merasa lebih kaya karena belajar mensyukuri hal-hal kecil yang seringkali terabaikan. Rasa syukur ini, menurut Seneca, adalah kunci kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Selain itu, hidup sederhana melatih kita untuk menjadi lebih tangguh secara mental. Dalam hidup, tidak selalu segalanya berjalan sesuai keinginan. Ketika kita terbiasa dengan kesederhanaan, kita lebih siap menghadapi masa-masa sulit tanpa merasa kehilangan arah. Ini adalah cara untuk membangun ketenangan batin yang tidak tergantung pada kenyamanan dunia luar. Nasihat Seneca ini relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Kita hidup di era di mana kemewahan dan konsumsi dianggap sebagai indikator kesuksesan. Namun, seperti yang diajarkan oleh Seneca, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam memiliki lebih banyak, melainkan dalam kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Hidup sederhana adalah bentuk kebebasan dari belenggu keinginan yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, hidup sederhana bukan hanya tentang mengurangi apa yang kita miliki, tetapi tentang membangun ketahanan mental dan rasa syukur yang mendalam. Dengan menjalani hidup sederhana, kita dapat menemukan ketenangan, kebebasan, dan kebahagiaan sejati, sebagaimana yang diajarkan oleh filsafat Stoik. Sebagaimana Seneca mengingatkan, kita akan lebih nyaman hidup dalam kekayaan jika kita tahu betapa jauhnya kemiskinan dari menjadi beban. 4. Marcus Aurelius tentang batas dan tugas manusia. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk sekadar menikmati kenyamanan duniawi seperti makan, minum, dan tidur dalam berlebihan. Baginya, manusia memiliki tugas yang lebih besar, menjalani hidup yang selaras dengan alam dan mengabdikan diri untuk kebajikan. Dalam catatan pribadinya, Meditations, Marcus seringkali mengingatkan dirinya untuk tetap berpegang pada tujuan tersebut. Salah satu kutipan terkenal Marcus adalah, "Tidakkah kamu melihat bagaimana tumbuhan, burung, semut, laba-laba, dan lebah menjalankan tugas mereka masing-masing, menyelaraskan diri dengan alam? Mengapa kamu tidak segera melakukan tugasmu sebagai manusia?" Di sini Marcus menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki peran yang harus dijalankan. Manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal, memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan sifat dasarnya, yaitu kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Marcus juga menekankan pentingnya menetapkan batas dalam aktivitas sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan kenikmatan fisik. Ia percaya bahwa ketika manusia terlalu terikat pada kesenangan, mereka kehilangan fokus pada tugas dan tujuan yang lebih tinggi. Misalnya, terlalu banyak waktu dihabiskan untuk makan dan tidur tidak hanya membuang energi, tetapi juga menjauhkan kita dari produktivitas dan kontribusi yang lebih bermakna bagi dunia.
Namun Markus tidak mengajarkan untuk mengabaikan kebutuhan fisik sepenuhnya. Sebagai seorang kaisar, ia memahami pentingnya keseimbangan. Ia mendorong kita untuk menjalani hidup dengan kesederhanaan yang memungkinkan tubuh tetap sehat dan pikiran tetap fokus, tanpa terjebak dalam kebiasaan berlebihan. Dengan membatasi konsumsi dan waktu untuk kesenangan, kita bisa mengalokasikan lebih banyak waktu untuk menjalankan tugas kita sebagai manusia. Markus juga sering mengingatkan tentang bahaya dari penundaan. Ia berkata, "Kamu akan segera lupa segalanya, dan semua orang akan melupakanmu. Jadi, jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting." Pesan ini adalah pengingat bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan berlebihan dalam hal-hal yang tidak bermakna. Sebaliknya, kita harus menggunakan waktu kita untuk mengembangkan diri dan memberikan dampak positif kepada dunia. Hidup sesuai dengan alam, menurut Markus, berarti memahami sifat dasar manusia dan menjalani kehidupan yang selaras dengan kebajikan. Hal ini mencakup keberanian untuk menghadapi tantangan, pengendalian diri dalam menghadapi godaan, dan disiplin untuk menjalankan tugas tanpa bergantung pada dorongan eksternal. Ketika kita hidup sesuai dengan sifat alami kita menemukan makna dan kedamaian yang sejati. Ajaran Marcus Aurelius ini menantang kita untuk merenungkan bagaimana kita menghabiskan waktu dan energi kita. Apakah kita terlalu terjebak dalam kenyamanan, ataukah kita menjalankan tugas kita sebagai manusia? Dengan menetapkan batas dan fokus pada tugas yang lebih tinggi, kita tidak hanya hidup lebih bermakna, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Bagi Marcus, menjalani hidup dengan kebajikan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Sebuah kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada bagaimana kita menjalankan peran kita di dunia ini. 5. Latihan praktis untuk mengasah pengendalian diri. Pengendalian diri, seperti halnya otot, membutuhkan latihan untuk menjadi kuat. Dalam ajaran Stoik, pengendalian diri adalah kebajikan yang harus dipraktikkan secara konsisten melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memberikan berbagai cara praktis yang dapat membantu kita melatih kebajikan ini, dari yang sederhana hingga yang menantang. Latihan-latihan ini tidak hanya memperkuat karakter, tetapi juga membantu kita hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Salah satu cara yang sangat efektif untuk melatih pengendalian diri adalah dengan melakukan puasa, baik dari makanan maupun dari teknologi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, puasa tidak hanya mengajarkan kita untuk menahan dorongan tubuh, tetapi juga memperluas kesadaran kita terhadap kebutuhan yang sebenarnya. Namun, selain puasa makanan, kita juga bisa mencoba puasa teknologi, seperti membatasi penggunaan ponsel, media sosial, atau bahkan internet untuk beberapa jam atau hari. Latihan ini mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada alat-alat modern yang seringkali menguasai kehidupan kita. Latihan sederhana lainnya adalah dengan menunda kepuasan sesaat. Misalnya, sebelum makan, cobalah untuk menunggu beberapa menit sambil merenungkan rasa syukur atas makanan yang ada di depan kita. Ketika makan, praktikkan untuk mengunyah lebih lambat dan dengan sadar, mungkin dengan menetapkan jumlah kunyahan tertentu sebelum menelan. Meskipun terdengar sepele, latihan ini sangat menantang karena kita terbiasa makan dengan cepat tanpa berpikir. Dengan melambat, kita belajar mengendalikan impuls dan menjadi lebih sadar terhadap pengalaman kita. Pengendalian diri juga dapat dilatih melalui pengelolaan emosi. Kita seringkali bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang memicu kemarahan, kesedihan, atau ketakutan. Latihan seperti menarik napas dalam-dalam sebelum merespons atau menunda tindakan hingga emosi kita mereda adalah cara untuk melatih kontrol atas diri kita sendiri. Dalam ajaran Stoik, ini dikenal sebagai kemampuan untuk menjaga ketenangan batin di tengah badai emosi. Cara lain yang menarik adalah dengan secara sengaja membuat diri kita tidak nyaman dalam situasi tertentu. Contohnya, memakai pakaian yang lebih sederhana, tidur tanpa bantal, atau berjalan kaki ke tempat tujuan alih-alih naik kendaraan.
Latihan ini, seperti yang diajarkan oleh Seneca, membantu kita menguji kemampuan untuk menghadapi kondisi sulit. Dengan terbiasa menghadapi ketidaknyamanan, kita menjadi lebih tangguh dan tidak mudah terguncang oleh perubahan dalam hidup. Selain itu, kita juga bisa melatih pengendalian diri dengan menetapkan batas waktu untuk aktivitas yang kita nikmati, seperti menonton televisi, bermain game, atau berselancar di internet. Ketika batas waktu itu tercapai, berhentilah meskipun kita masih ingin melanjutkan. Latihan ini mengajarkan disiplin dan kemampuan untuk mengatakan cukup, bahkan ketika godaan untuk terus berlanjut sangat besar. Pengendalian diri yang kuat juga membawa dampak positif bagi hubungan kita dengan orang lain. Dengan melatih diri untuk tidak bereaksi terhadap kritik atau provokasi, kita dapat menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kita juga menjadi lebih mampu untuk mendengarkan dengan sabar, tanpa tergesa-gesa memberikan respons yang belum tentu bijak. Dengan berbagai latihan ini, kita tidak hanya memperkuat pengendalian diri, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih bermakna. Kita belajar untuk lebih menghargai apa yang kita miliki, lebih peka terhadap perjuangan orang lain, dan lebih sadar terhadap bagaimana kita menggunakan waktu dan energi kita. Pada akhirnya, latihan pengendalian diri ini membawa kita menuju kebebasan sejati, bebas dari belenggu dorongan sesaat dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pengendalian diri dan kebahagiaan sejati. Para filsuf Stoik percaya bahwa pengendalian diri adalah kunci menuju kebahagiaan sejati. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada hal-hal eksternal seperti kekayaan, ketenaran, atau bahkan kenyamanan fisik, melainkan pada cara kita merespons kehidupan. Dalam pandangan Stoik, seseorang yang mampu mengendalikan diri adalah orang yang benar-benar bebas, karena ia tidak lagi dikuasai oleh dorongan, hasrat, atau ketakutan yang datang dari dunia luar. Salah satu inti dari ajaran ini adalah menjadi puas dengan apa yang kita miliki dan belajar untuk hidup tanpa takut kehilangan apa yang sudah ada. Seneca berkata, "Mari kita menjadi akrab dengan kemiskinan, sehingga keberuntungan tidak akan mengejutkan kita." Dengan membiasakan diri untuk hidup sederhana dan menghadapi kondisi sulit, kita mengurangi ketergantungan pada hal-hal materi dan menciptakan kebahagiaan yang lebih stabil. Kebahagiaan ini berasal dari dalam, bukan dari luar. Pengendalian diri juga memberikan kita kekuatan untuk menahan godaan dan menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, dengan menahan diri untuk tidak bertindak atas dasar kemarahan atau keserakahan, kita menjaga hubungan yang sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Pengendalian diri memungkinkan kita untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan, daripada hanya bereaksi terhadap dorongan sesaat. Selain itu, pengendalian diri mengajarkan kita untuk menerima keadaan yang tidak dapat kita ubah dengan tenang. Dalam Stoikisme, ini disebut amor fati atau mencintai takdir. Dengan menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita berhenti melawan arus kehidupan yang tidak dapat kita ubah. Sebaliknya, kita fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan sikap kita. Sikap ini membawa kedamaian batin yang tidak tergantung pada apapun di luar diri kita. Latihan pengendalian diri juga membuat kita lebih menghargai waktu yang kita miliki. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat dan tidak ada waktu untuk disia-siakan pada hal-hal yang tidak penting. Dengan pengendalian diri, kita menjadi lebih sadar akan bagaimana kita menggunakan waktu kita, lebih fokus pada tujuan yang bermakna, dan lebih mampu menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Pada akhirnya, pengendalian diri membawa kita pada rasa syukur yang mendalam. Ketika kita belajar untuk hidup dengan kurang, kita menyadari betapa banyak yang sebenarnya sudah kita miliki. Rasa syukur ini tidak hanya membuat kita merasa lebih bahagia, tetapi juga mengurangi keinginan untuk terus-menerus mencari lebih banyak. Dengan mengendalikan keinginan kita menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Seperti yang diajarkan oleh para Stoik, pengendalian diri adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Ini bukan tentang menolak semua kenikmatan,
tetapi tentang menemukan keseimbangan, memilih kebahagiaan yang berasal dari dalam, dan hidup sesuai dengan kebajikan. Ketika kita menguasai pengendalian diri, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan sejati, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi segala tantangan yang datang dalam hidup. Sebagaimana kata Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada godaan, dorongan, dan tantangan yang menguji ketangguhan kita. Pengendalian diri, sebagaimana diajarkan oleh para filsuf Stoik, adalah kunci untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Dengan melatih pengendalian diri, kita tidak hanya melepaskan diri dari belenggu keinginan yang tak berujung, tetapi juga menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk memilih apa yang benar-benar penting, kebebasan untuk tidak terpengaruh oleh apa yang di luar kendali kita. Epictetus mengingatkan bahwa manusia tidak terganggu oleh keadaan, tetapi oleh cara mereka menafsirkannya. Pengendalian diri adalah alat untuk mengubah tafsir itu, untuk menjadikan kita tuan atas diri sendiri, bukan budak dari emosi atau dorongan eksternal. Seneca menunjukkan bahwa dengan hidup sederhana, kita tidak hanya melatih ketangguhan, tetapi juga merasakan kedamaian yang datang dari rasa cukup. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk melihat tugas kita sebagai manusia dan menjalankannya dengan keberanian serta kebajikan. Pengendalian diri bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, tetapi sebuah perjalanan yang membutuhkan latihan dan ketekunan. Mulailah dengan langkah kecil, menahan diri dari dorongan impulsif, melatih kesederhanaan, dan menghadapi ketidaknyamanan dengan kepala tegak. Dengan waktu dan dedikasi, kita akan menemukan bahwa pengendalian diri tidak hanya memperkaya kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya, hidup yang bermakna bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menjadi cukup dengan apa yang ada, dan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Pengendalian diri adalah seni untuk menjalani hidup dengan kejelasan dan tujuan, sebuah seni yang membuka jalan menuju kebahagiaan sejati. Sebagaimana kata para Stoik, hidup yang terbaik adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh, kebajikan, dan kendali atas diri sendiri. Jadi, mari kita mulai melatih seni ini, langkah demi langkah, untuk menjadi tuan atas diri kita sendiri.